Bulan madu seharusnya menjadi kenangan indah yang menjadi bagian manis dalam hidup setiap orang. Tetapi Ani Dewani tak mampu mengenang masa indah bulan madunya akibat kejadian tragis yang menimpanya setelah menikahi seorang pria konglomerat asal Inggris, Shrien Dewani. Kasus ini adalah kasus menyedihkan yang menghebohkan dua negara sekaligus, diberitakan secara besar-besaran di Inggris dan Afrika Selatan pada tahun 2010. Apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Silahkan simak video ini sampai akhir dan mari kita lihat pendapat Anda mengenai kasus ini. Vinod dan Nilam Hindocha adalah pasangan suami istri keturunan India yang berasal dari Uganda, Afrika Timur. Mereka mendapatkan suaka di Swedia pada awal tahun 1970-an setelah Presiden Uganda Idi Amin mengeluarkan sebuah ultimatum. Semua penduduk Asia yang tinggal di Uganda diharuskan meninggalkan Uganda dalam waktu 90 hari. Semua penduduk Asia yang kebanyakan berasal dari India pun keluar dari Uganda, termasuk keluarga Hindocha. Secara perlahan, keluarga Hindocha mulai membangun hidup mereka di Swedia. Mereka tinggal di kota kecil Mariestad dan memulai semuanya dari nol. Karena ketekunan dan kerja keras, kehidupan keluarga Hindocha mulai stabil dan membaik. Vinod yang adalah seorang insinyur elektro mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan swasta sebagai teknisi. Beberapa tahun kemudian, ia sukses mendirikan perusahaannya sendiri. Kehidupan keluarga Hindocha semakin membaik, hingga mereka mampu membeli sebuah rumah besar di kota Mariestad. Vinod dan Nilam dikaruniai 3 orang anak, Ami, Ani, dan Anish. Ami, anak tertua, telah menikah dan mempunyai keluarga sendiri. Sementara Anish, anak bungsu, masih memfokuskan diri pada karirnya. Dan Ani, anak tengah yang telah berusia cukup matang untuk menikah, mulai berpikir untuk mencari seorang calon suami. Ani adalah seorang wanita cerdas, cantik, dan ambisius. Setelah berhasil mendapatkan gelar insinyur, ia pindah ke Stockholm, ibu kota Swedia, dan bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan handphone Ericsson. Dalam masa mencari calon pasangan untuk dirinya, pada tahun 2009, Ani terbang ke London untuk mengunjungi paman dan bibinya yang tinggal di sana. Sebagai multimilioner, paman dan bibinya memiliki banyak kenalan berasal dari India yang juga telah hidup sukses di London. Pada waktu inilah Ani diperkenalkan oleh bibinya dengan seorang pria tampan berumur hampir 30 tahun. Ia seorang yang cerdas, well educated, dan berasal dari keluarga kaya raya. Ia bernama Shrien Dewani. Setelah berhasil mendapatkan gelar akuntan di University of Manchester, Shrien dan kakaknya Preyan melanjutkan bisnis keluarga mereka. Shrien pun berhasil menjadi seorang milioner pada usianya yang masih muda. Dia selalu tampil rapi, klimis, dan glamor dengan barang-barang mewah dan jas mahal yang menggambarkan kekayaannya. Singkat cerita, di sebuah coffee shop kota London terjadilah pertemuan pertama kali antara Ani dan Shrien. Pada pertemuan pertama tersebut, Ani tidak merasakan ketertarikan terhadap Shrien. Namun pada pertemuan selanjutnya, Ani mulai membuka dirinya. Semakin hari, hubungan keduanya semakin serius. Orang tua Shrien sudah menyetujui hubungan keduanya. Begitu juga dengan orang tua Ani. Mereka melihat Shrien sebagai pria yang sopan dengan selera humor yang baik. Apalagi Shrien mengklaim bahwa dirinya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Dan orang tua Ani melihat ini sebagai sebuah prinsip baik untuk menghormati anak perempuan mereka. Meski pada awal ketika mereka berkunjung ke London, ayah dan ibu Ani sedikit merasa minder dengan kemewahan dan kekayaan keluarga Dewani, tetapi mereka disambut baik oleh orang tua Shrien. Apalagi orang tua Shrien juga ternyata berasal dari Uganda yang akhirnya pindah ke London akibat ultimatum waktu itu. Sebelumnya, Shrien sudah pernah bertunangan dengan seorang wanita, anak dari salah satu keluarga multimilioner India di London. Namun setelah mengadakan pertunangan megah dan besar-besaran, menjelang pernikahan, Shrien membatalkannya dengan alasan tidak cocok. Ani dan Shrien keduanya berharap hubungan mereka bisa terus bertahan meski terpisah jarak. Hingga akhirnya pada awal tahun 2010, atas permintaan Shrien, Ani resign dari pekerjaannya dan pindah ke London agar keduanya bisa tinggal berdekatan.
Beberapa waktu kemudian, Shrien memberikan kejutan kepada Ani. Pada bulan Maret 2010, ia membawa Ani terbang ke Paris dengan jet pribadinya. Di sana, pada malam nan romantis dengan keglamoran Paris, Shrien melamar Ani dengan piring perak yang dihidangkan di hadapannya. Di dalamnya berisi cincin berlian seharga $30.000. Ani terharu menerima lamaran Shrien yang berlutut di hadapannya. Pernikahan pun direncanakan akan digelar di Mumbai, India pada bulan Oktober 2010. Kisah cinta Shrien dan Ani nampak berjalan mulus layaknya hubungan yang diidamkan setiap orang. Pria kaya dan wanita cantik bertemu lalu saling jatuh cinta. Namun di balik itu, banyak yang tidak tahu bahwa banyak terjadi pertengkaran antara keduanya. Menurut beberapa teman, mereka saling bertengkar karena karakter keduanya yang sama-sama keras. Ani berkali-kali curhat kepada sepupu dan kakaknya bahwa ia tidak tahan dengan sifat Shrien. Shrien adalah seorang pria yang terlalu mengatur, bahkan untuk cara Ani berpakaian hingga makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Dalam waktu persiapan pernikahan mereka, Ani sampai meninggalkan kamar hotel mereka di Mumbai dan pindah ke apartemen sepupunya karena tak tahan dengan Shrien yang suka mengatur dan membentaknya. Ia bahkan meminta untuk membatalkan pernikahannya. Mendengar kabar itu, sang kakak Ami dan beberapa kerabat dekatnya menasihati Ani untuk tidak mengambil keputusan yang salah hanya karena ia marah terhadap Shrien. Mereka meminta Ani untuk menimbang kembali keputusannya karena persiapan pernikahan sudah hampir 80%. Hotel telah dibayar, undangan telah disebar, dan para undangan juga telah memesan tiket untuk menghadiri pernikahan mereka. Kalaupun nanti Ani merasa tidak cocok dengan Shrien, ia bisa meminta cerai darinya. Hari pernikahan pun tiba. Pada 29 Oktober 2010, pernikahan antara Ani Hindocha dan Shrien Dewani dilangsungkan di Renaissance Hotel di Mumbai dengan dihadiri 300 undangan. Acara pernikahan digelar dengan sangat megah selama 3 hari 3 malam bertemakan Royal Bollywood Wedding. Ani tampil cantik dan mempesona di samping sang suami Shrien. Namanya kini berganti menjadi Ani Dewani, istri sah dari pria tampan dan kaya raya Shrien Dewani. 3 minggu setelah pernikahan mereka, Shrien dan Ani mempersiapkan diri untuk berbulan madu. Selama 10 hari mereka akan berbulan madu di Afrika Selatan. Ani tidak tahu kemana mereka akan pergi dan tinggal. Semuanya telah dipersiapkan Shrien. Menurut Shrien, alasan ia memilih South Africa untuk destinasi bulan madunya adalah karena S untuk Shrien dan A untuk Ani. Begitu selesai dengan urusan mereka di Mumbai, pada Jumat 12 November 2010, pasangan ini akhirnya tiba di Bandara Internasional Cape Town di Afrika Selatan. Begitu tiba, Shrien segera mencari taksi bandara untuk mengantarkan mereka ke hotel. Akhirnya, ia memilih Zola Tongo, supir taksi gelap dengan mobil Volkswagen minivan. Mereka lalu diantar ke Cape Grace Hotel, sebuah hotel mewah yang terletak di tengah kota Cape Town. Begitu tiba di hotel, Ani yang kelelahan langsung naik ke kamar, sementara Shrien berbincang dengan Zola Tongo. Shrien pun memutuskan untuk menyewa jasa Zola Tongo untuk menjadi sopir pribadi dan tour guide mereka selama berada di Cape Town, dan Zola Tongo pun bersedia. Keesokannya, Sabtu 13 November pukul 7.30 malam, Zola Tongo menjemput Shrien dan Ani untuk makan malam di sebuah restoran mewah yang tak jauh dari hotel mereka. Namun di jalan menuju restoran, Shrien membatalkannya karena menurutnya ia dan istrinya hanya sedang ingin makan makanan yang ringan saja. Zola Tongo berkata bahwa ia tahu sebuah tempat yang cocok untuk itu dan membawa pasangan itu ke sana. Zola Tongo lalu mengantarkan mereka ke restoran Surfside di bagian barat kota Cape Town dan tiba di sana pada hampir pukul 9 malam. Tak lama berada di sana, Shrien dan Ani lalu dijemput kembali oleh Zola Tongo 1 jam setelahnya. Dan hanya dalam beberapa saat kemudian, hal mengerikan akan menimpa pasangan pengantin baru ini. Pada sekitar pukul 11 malam, rumah seorang warga di kawasan Gugulatu digedor-gedor dengan keras dari luar oleh seorang pria. Pemilik rumah curiga dan merasa aneh mengapa seorang pria bertubuh tinggi, berpenampilan rapih, terlihat panik dan meminta tolong. Pria itu bernama Shrien Dewani. Ia meminta tolong warga itu untuk menghubungi polisi karena istrinya telah diculik oleh 2 orang perampok bersenjata ketika mereka melewati kawasan itu. Sedikit terlambat, polisi akhirnya tiba di tempat kejadian dan meminta penjelasan Shrien mengenai detail kejadian.
Menurut Shrien, ketika ia dan istrinya dalam perjalanan pulang dari makan malam di restoran Surfside, istrinya Annie meminta untuk melihat sisi lain dari kota Cape Town, atau sisi kumuh dan miskin dari kota itu. Dan sang supir sewaan, Zola Tongo, berkata bahwa ia tahu di mana kawasan itu terletak dan membawa mereka ke sana. Kawasan itu bernama Guguletu, sebuah kawasan pemukiman miskin dan kumuh yang terletak di pinggiran kota Cape Town. Di sana sering terjadi perampokan dan penembakan. Orang-orang memilih menghindari kawasan itu apalagi di tengah malam. Menurut Shrien, begitu mereka memasuki perempatan kawasan itu, tiba-tiba 2 orang perampok bersenjata api muncul dari kegelapan dan memukulkan pistol ke kaca mobil. Mereka lalu masuk ke dalam mobil yang tidak terkunci. Seorang langsung mengambil alih kemudi, memaksa Zola Tongo keluar, dan seorang lainnya duduk di belakang menodongkan pistol ke arah Shrien dan Annie. Begitu Zola Tongo keluar, mobil melaju dengan kencang membawa Shrien dan Annie yang tengah ketakutan. Para perampok lalu merampas handphone Shrien, jam tangan, dan perhiasan Annie. Menurut Shrien, para perampok berkata bahwa mereka tidak akan melukai Shrien dan Annie. Mereka hanya akan mengambil mobil itu lalu melepaskan dan menurunkan mereka secara terpisah. Setelah itu, mobil berhenti dan para pembajak menurunkan Shrien, lalu kembali melaju kencang dengan Annie yang berteriak histeris di kursi belakang tertodong senjata. Shrien langsung menggedor pintu warga sekitar dan meminta tolong menelpon polisi, dan dalam waktu yang bersamaan, Zola Tongo juga telah menghubungi polisi dan berusaha membantu polisi memberikan keterangan mengenai pembajakan tersebut. Shrien dan Zola lalu dibawa polisi kembali ke Cape Bridge Hotel. Polisi mencatat laporan keduanya, dan kini yang harus dilakukan polisi adalah menemukan Annie sebelum sesuatu yang buruk menimpanya. Tetapi sayangnya, walaupun sudah berkeliling, polisi tidak menemukan jejak apapun dari mobil tersebut. Keesokan harinya, 14 November 2010, polisi menerima laporan dari seorang warga dari kawasan Guguletu. Ia melaporkan melihat seorang wanita dalam mobil Volkswagen minivan yang terparkir semalaman di sana. Ketika polisi tiba di sana pagi itu, mereka menemukan jasad Annie di kursi belakang dengan luka tembak di leher dan terdapat memar di bagian pahanya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual, dan menurut tim forensik, Annie meninggal karena kehabisan banyak darah. Shrien lalu menghubungi keluarga Annie dan keluarganya. Shrien meminta maaf kepada Vinod bahwa ia tak bisa melindungi Annie. Vinod dan Prakash segera terbang menuju Cape Town dan bertemu Shrien di Cape Grace Hotel. Hati Vinod semakin hancur ketika mendengar kronologi kejadian langsung dari mulut Shrien bahwa anaknya tak hanya diculik, melainkan telah dibunuh. Apalagi ia mati dalam keadaan ketakutan dan sangat mengerikan. Ketika Vinod mengajak Shrien untuk melihat mayat Annie di kamar jenazah, Shrien menolak. Ia malah memilih pergi keluar untuk shopping. Menurut Vinod, tindakan Shrien tidak pantas. Pada tanggal 17 November, setelah tim forensik selesai melakukan pemeriksaan, jasad Annie dikembalikan kepada keluarganya. Shrien, ayah Annie, dan ayahnya juga kembali ke London. Di sana, rangkaian acara memorial Annie telah disiapkan dengan baik oleh Shrien. Menurut Vinod, Shrien tampak bersemangat dan tak terlihat kesedihan apapun dari wajahnya. Bahkan 3 hari sebelumnya, Shrien mengadakan pesta pizza di malam hari dan mengundang 300 orang. Ketika ditegur Vinod akan hal itu, Shrien berkata bahwa ia melakukannya untuk mengenang Annie yang suka pizza. Tingkah Shrien juga membuat sang kakak Ami kesal, karena pada waktu ia harus memasangkan gelang di tangan Annie, dan ia agak kesusahan memasukkannya karena tangan Annie yang membengkak. Shrien melepaskan gelang itu begitu saja dan menghempaskan tangan Annie dengan kasar. Menurut Ami, tindakan Shrien sangat kasar terhadap jasad istrinya. Sementara itu, kabar kematian seorang turis kaya raya di Cape Town menjadi berita besar, baik di Afrika Selatan hingga London. Kejadian tragis yang menimpa keluarga Dewani yang terkenal menjadi topik utama di berbagai media pemberitaan. Pihak berwenang terus berusaha keras menyelidiki kasus kematian Annie Dewani. Mereka berhasil mengumpulkan sidik jari pada mobil itu dan mencocokkan dengan database mereka. Hasilnya, ditemukan 2 sidik jari tersebut cocok dengan 2 orang. Yang pertama bernama Kolile Ngeni, seorang kriminal yang sebelumnya telah menjadi tersangka pelenyapan seorang pria. Polisi segera meringkus Kolile di rumahnya. Kolile mengakui perbuatannya dan berkata bahwa dalam menjalankan aksinya ia dibantu seorang tetangganya bernama Kwabe. Polisi pun lalu menangkap Kwabe. Dan berdasarkan pengakuan keduanya, mereka mendapatkan order untuk melakukan pembajakan itu, dan order tersebut berasal dari Zola Tongo.
Polisi lalu menangkap Zola Tongo yang sebelumnya tidak dicurigai sama sekali. Menurut pengakuan ketiganya, perampokan itu sudah direncanakan sejak awal. Mereka menyusunnya seolah-olah perampokan itu adalah pembajakan di daerah kumuh Guguletu. Zola sang supir pura-pura ketakutan saat pembajakan itu terjadi, dan ia diturunkan begitu saja lalu aksi perampokan kembali dilanjutkan oleh Kolile dan Kwabe. Begitu ditanyai siapa pelaku penembak Ani, Kolile dan Kwabe saling tuduh. Menurut mereka, tembakan dilepaskan karena Ani berteriak histeris dan berusaha mempertahankan barang-barangnya. Pihak berwenang pun merasakan kejanggalan dalam kasus ini. Apakah kasus ini murni perampokan seperti pengakuan ketiganya atau merupakan kasus pembunuhan berkedok perampokan? Pertama, mulai dari kedatangan mereka ke Cape Town, mengapa Shrien yang adalah seorang multimilioner yang terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan juga keamanan tidak menyewa kendaraan resmi atau kendaraan hotel? Padahal Cape Tourist Hotel adalah hotel mewah dengan biaya 7 juta per malam. Pihak hotel sudah biasa menyiapkan jasa sewa mobil dan jasa supir bagi tamu-tamunya, tetapi Shrien malah menyewa jasa taksi gelap yang supirnya baru saja ia kenal ketika di bandara. Kedua, mengapa dalam perampokan itu Shrien diturunkan dan dibiarkan bebas begitu saja tanpa tanda lecet atau baju kusut sedikit pun? Padahal menurut pengakuannya kepada polisi, bajunya ditarik-tarik oleh perampok itu. Tetapi menurut saksi mata juga polisi yang melihatnya di malam kejadian, baju Shrien masih rapi, tidak berantakan sama sekali. Apakah di dalam mobil ia hanya duduk diam sementara Ani yang ditodongkan senjata oleh para perampok itu? Ketiga, berdasarkan pengakuan Shrien kepada polisi bahwa Anilah yang memintanya untuk melihat kawasan kumuh Guguletu tersebut. Sedangkan menurut pengakuan ketiga penjahat, perampokan itu direncanakan oleh ketiganya dan lokasi perampokan adalah Guguletu. Apakah semuanya terlihat seperti kebetulan? Ani ingin ke Guguletu sementara kedua perampok lengkap dengan senjata telah menunggu mereka di sana. Selanjutnya, Guguletu adalah kawasan yang terkenal dengan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Bahkan dalam 5 tahun terakhir tercatat sebanyak 700 kasus penghilangan nyawa terjadi di daerah itu, yang berarti 2 kasus setiap 1,5 hari. Ani adalah wanita yang cerdas, dan kakaknya Ami berkata bahwa tidak mungkin seorang Ani meminta bermain-main di daerah itu tanpa mencari tahu tentang daerah itu terlebih dahulu. Ami merasa Ani sangat tidak mungkin meminta untuk mengunjungi jenis tempat seperti itu. Selain itu, mengapa Shrien membatalkan makan malam di hotel mewah yang telah direservasi dan malah meminta Zola Tongo mengantarkan mereka ke Surfside yang notabene-nya sudah jauh dari kawasan tengah kota dan hanya berjarak beberapa menit dari kawasan kumuh Guguletu? Kecurigaan ini menimbulkan berbagai banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Dan karena berbagai banyaknya pertanyaan yang tidak terjawab, polisi akhirnya menawarkan plea bargain bagi ketiga pelaku. Plea bargain adalah tawaran negosiasi bagi pelaku kriminal apabila sang pelaku mengungkapkan kebenaran sesungguhnya dan mengakui perbuatannya, maka sebagai gantinya hukumannya akan diperingan. Zola Tongo dan Kwabe menerima tawaran itu dan mengaku bersalah, sementara Kolile menolak tawaran itu dan tetap bersikeras menolak bahwa ia bukanlah pelaku penembak Ani. Dan setelah pemberian plea bargain inilah, kurang dari 1 bulan kemudian, Zola Tongo dan Kwabe memberikan kesaksian yang menggemparkan Afrika Selatan hingga ke London. Zola dan Kwabe berkata bahwa pelenyapan Ani telah direncanakan. Kwabe mengatakan bahwa ia menerima orderan dari Zola Tongo lalu mengajak tetangganya Kolile, dan Zola membeberkan bahwa ia mendapatkan tawaran itu dari suami Ani sendiri, Shrien Dewani. Bermula dari bandara Cape Town ketika Zola mengantarkan Ani dan Shrien ke Cape Grace Hotel. Saat istrinya tengah check-in, saat itulah Shrien berbicara kepada Zola Tongo tentang rencananya. Zola menyanggupi tanpa ia tahu bahwa yang akan dilenyapkan adalah istri dari Shrien sendiri. Ia pun lalu menghubungi kenalannya Kwabe. Saat itu Zola mengaku bahwa Shrien membayarnya 15.000 rand atau sekitar 13 juta rupiah. Shrien juga menyusun skenario pelenyapan berkedok perampokan itu. Pelaku akan membajak mobil mereka, menurunkan Zola Tongo, lalu menurunkan Shrien dan membawa kabur Ani lalu melenyapkannya. Pengakuan tersebut membuat pihak berwenang di Afrika Selatan meminta ekstradisi atas Shrien kepada pemerintah Inggris. Shrien harus datang ke Afrika Selatan untuk menghadiri persidangan atas dirinya. Mendengar hal itu, keluarga Hindocha mendorong Shrien untuk terbang ke Afrika Selatan apabila memang ia tidak bersalah dan ia bisa membuktikan hal tersebut di pengadilan. Meski begitu, jika Shrien adalah dalang di balik penghilangan nyawa Ani istrinya, lantas apa motifnya?
Berdasarkan pengakuan seorang pria bernama Leopold Laser yang mengenali wajah Shrien di media, melaporkan pengakuannya kepada polisi Skotlandia. Menurutnya, Shrien sudah 3 kali menyewa jasa seks yang ditawarkannya sebelum Shrien menikah dengan Annie. Selanjutnya, Shrien mengaku bahwa ia sebenarnya tidak mencintai Annie. Ia ingin membatalkan rencana pernikahan, namun khawatir keluarganya akan marah karena dianggap membuat malu keluarga. Pihak berwenang yang mendapatkan informasi ini dari polisi Skotlandia pun mulai mencurigai hal tersebut sebagai motif di balik tindakan kriminal yang mungkin dilakukan Shrien. Ia melenyapkan Annie untuk lepas dari pernikahan itu karena ia adalah seorang gay. Akibat namanya yang mulai memburuk dan media memberitakan hal tersebut secara besar-besaran, Shrien menjadi stres. Pada awal tahun 2011, ia dilarikan ke rumah sakit akibat overdosis. Sementara itu, persidangan atas kasus penculikan, perampokan, dan pelenyapan Annie terus berlangsung. Pada 2011, hakim menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara kepada Zola Tongo. Pada tahun 2012, hakim menjatuhkan hukuman 25 tahun penjara kepada Koabe dan penjara seumur hidup pada Kolile Ngeni. Dan pada tahun 2014, Kolile meninggal di penjara karena kanker otak. Setelah drama yang cukup panjang untuk permintaan ekstradisi atas Shrien, akhirnya pada 7 April 2014, Shrien terbang ke Afrika Selatan. Di persidangan, Shrien mengaku bahwa dirinya seorang biseksual dan sudah beberapa kali berhubungan intim dengan wanita maupun pria. Ia bersikukuh tidak merencanakan pembunuhan atas istrinya, Annie Dewani. Saat persidangan, pengacara pembela Shrien, Francois Van Zyl, seorang pengacara terkenal Inggris, memberikan pernyataannya terhadap motif yang mungkin terjadi. Ia mengatakan Shrien tidak mendalangi penculikan dan pelenyapan Annie. Pertama, para perampok mungkin secara tidak sengaja melepaskan tembakan terhadap Annie karena ia melawan di malam itu. Kedua, ia mempertanyakan mengenai tawaran plea bargain. Mengapa Zola Tongo dan Koabe mengubah pernyataannya melawan Shrien ketika sudah ditawarkan hukuman keringanan? Di samping itu, Zola Tongo sebagai saksi utama tidak bisa membuktikan kesaksiannya. Bukti SMS antara dirinya dan Shrien tidak bisa dibuktikan, dan juga percakapan di telepon antara dirinya dan Shrien juga tidak bisa ditemukan. Hakim pun menolak kesaksian Zola Tongo. Kesaksian yang berubah-ubah dan berbanding terbalik antara para saksi membuat hakim menyimpulkan bahwa semua kesaksian mereka hanyalah kebohongan yang dirancang untuk mendapatkan hukuman ringan. Bahkan kinerja polisi juga dipertanyakan. Catatan polisi tentang kasus itu hilang, juga pernyataan saksi tidak bisa dibuktikan keasliannya. Beberapa orang berpendapat apakah hal ini disengaja oleh pihak kepolisian yang telah dibayar oleh Shrien untuk menghilangkan bukti keterlibatannya. Hakim pun memutuskan tidak ada bukti yang bisa menjerat Shrien Dewani atas tuduhan pelenyapan terhadap istrinya, termasuk orientasi seksualnya tidak ada kaitannya dengan motif pembunuhan sang istri. Pada Desember 2014, hakim membebaskan Shrien Dewani dari semua tuduhan. Keluarga Hindocha merasa tidak puas dengan putusan ini. Menurut mereka, banyaknya kejanggalan membuat mereka percaya bahwa Shrien adalah otak di balik semua ini. Apalagi pada tahun 2014, secara terang-terangan Shrien memajang foto bersama dengan kekasihnya, seorang pria Brasil, di Instagram pribadinya. Kasus Annie Dewani telah ditutup dan dianggap selesai. Abunya telah ditaburkan di danau yang tak jauh dari rumah keluarga Hindocha di Mariestad, Swedia. Duka cita terus membayang-bayangi keluarga Annie. Berbagai pertanyaan terus terngiang di kepala mereka. Kesedihan dan rasa kehilangan akan Annie terus menjadi kepedihan bagi keluarga Hindocha. Menebak-nebak apa yang terjadi dan mengetahui apa yang terjadi adalah dua hal yang berbeda. Kebenaran mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu nampaknya tidak akan pernah diketahui dan tetap menjadi misteri. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini, teman-teman? Apakah kasus ini adalah murni perampokan atau penculikan, atau merupakan pembunuhan berkedok perampokan yang dirancang oleh suaminya sendiri, Shrien Dewani? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini, dan mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Dan see you di kisah nyata selanjutnya.